kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mentari. Waalaikumsalam Pak Hamdani. Selamat sore, Ibu Mentari. Selamat sore juga Pak. Nah, gimana kabarnya Bu Mentari hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Hamdani gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, Ibu Mentari akan melakukan coaching ya hari ini? Iya Pak. Sebelum melakukan coaching ada sedikit nih Bu yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Nah, nanti pada saat melakukan coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachee. Nah, seperti apakah sudah sesuai apa belum dengan alur tirta? Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan juga jawaban-jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Nah, dan juga jangan lupa ya Bu, harus sesuai juga dengan prinsip coachee, diantaranya itu kemitraan. Nah, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan coaching, sedikit yang akan mau saya tanyakan, boleh Bu Mentari? Boleh Pak, silakan Pak. Nah, pertama mengenai kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu Mentari? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya pada coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi coaching ya Pak ya. Yang pertama mengenai presensi atau kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee saya Pak. Oh, baik. Berarti Ibu mau mengembangkan 3 kompetensi inti dari proses coaching tersebut ya, yaitu dari dari ketiga tersebut mana yang lebih spesifik, nah yang akan Ibu kembangkan Bu Mentari? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk coachee saya Pak. Oh, berarti ada 2 ya Bu? Iya Pak. Nah, selanjutnya indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu saya ingin coachee saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, dan juga tahu cara-cara juga langkah-langkahnya untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut Pak. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban. Sekarang silakan melakukan coaching. Nanti setelah melakukan coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Mentari. Iya Pak, baik Pak. Nah, silakan melakukan coachingnya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Geza. Waalaikumsalam Bu Mentari. Apa kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah, ini cuaca agak mendung Bu Mentari. Di kesehatan alhamdulillah. Ini Bu Mentari, saya punya masalah sebenarnya Bu Mentari. Sesuai dengan ini Bu Mentari, sesuai dengan cuaca mendung, sesuai dengan hati saya sebenarnya Bu Mentari. Apa yang Bapak rasakan saat ini Pak? Ya itulah, kegalauan sedikit terselip masalah siswa di sekolah Bu Mentari.
Walaupun sekarang ini kan kita baru-baru ini menyambut Hari Guru, tapi masalah di sekolah walaupun sedikit tapi menjanggal juga di pikiran rasanya Bu Mentari. Ya perlu saya katakan, saya curhatkan lah kira-kira ini Bu Mentari dengan Bu Mentari. Jadi tujuan coaching kita hari ini itu apa Pak? Tujuannya mungkin Bu Mentari bisa memecahkan atau membantu persoalan saya di sekolah Bu Mentari, karena kegalauan ini sudah lama saya ingin mencari solusinya. Mungkin pada kesempatan kali ini bisa mencapai solusi nantinya Bu Mentari. Nah, ukuran keberhasilan menurut Bapak Ageza yang akan kita dapatkan pada coaching kita ini apa Pak? Kalau ditanya ukurannya, saya rasa saya maunya semaksimal mungkin, secepat mungkin bisa teratasi masalah saya Bu Mentari. Itu ukurannya kira-kira itu. Permasalahan seperti apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Ini persoalannya yang perlu saya ceritakan sama Bu Mentari, bahwa saya galau karena persoalan siswa yang setelah apel, setelah upacara, mereka ini kebanyakan langsung ke kantin Bu Mentari, tidak langsung ke kelas. Nah, jadi kehilangan siswa jadinya guru yang mengajar di jam pertama setelah apel pagi atau setelah upacara. Nah, jadi kehilangan guru mencari siswa, ada yang ke kantin lah, mungkin mereka belum makan, mungkin itu persoalan intinya Bu Mentari. Lalu apa rencana Bapak untuk mengatasi masalah yang sedang Bapak hadapi ini Pak? Yang terselip di pikiran saya untuk menghadapi masalah ini, saya tarik dulu. Sebenarnya nih persoalannya nih menyangkut mereka sering tidur terlalu lambat larut malam. Jadi otomatis mereka ini bangun pagi hari telat, tidak sempat makan pagi Bu Mentari. Itu persoalannya kira-kira ini saya pikir. Telat makan pagi, tidak sempat makan pagi di rumah, sampai di sekolah pukul 7:30 atau pukul 7:30 kurang langsung apel pagi. Jadi perut mereka masih kosong Bu Mentari pagi-pagi. Jadi itu penyebabnya, kira-kira mereka itu langsung mau, pikiran mereka pagi hari sudah mau ke kantin, tidak mau langsung fokus belajar. Itu Bu Mentari. Apa langkah Bapak yang akan Bapak lakukan agar mereka bisa untuk langsung masuk ke kelas Pak? Ya ini yang penting itu berkoordinasi dulu dengan keluarga di rumah, keluarga dari siswa atau orang tua siswa, sebab ini yang pertama ini menyangkut dengan di rumah mereka bergadang atau tidur larut malam kan? Jadi yang bisa mengontrol itu ya orang tuanya. Yang kedua itu menyangkut dengan sarapan pagi, mungkin juga berhubungan dengan orang tuanya di rumah. Dan selanjutnya mungkin ini berkoordinasi dengan guru piket. Kalau guru piket itu ketat menjaga siswa, mereka pasti langsung mau masuk ke kelas, bukan ke kantin gitu. Alternatif lain yang bisa Bapak lakukan apa agar mereka itu bisa langsung masuk kelas tanpa pergi ke kantin Pak? Selain berkoordinasi dengan orang tua, dengan yang Bapak sebutkan tadi guru piket, apa Pak? Ini memberi informasi atau penjelasan bagaimana caranya, tekniknya supaya mereka tidak ke kantin. Ya, mungkin caranya dengan membawa bekal dari rumah atau membawa roti misalkan pagi untuk persiapan pagi saja Bu Mentari. Kalau sudah istirahat nanti kan sudah memang jadwal istirahat, untuk persiapan pagi saja mungkin dibawa bekal dari rumah. Itu memberi mereka cara lah, teknik supaya tidak terlambat masuk kelas dan tidak ke kantin.
Ya bagus sekali tuh Pak. Jadi dengan membawa bekal, jadi mereka langsung tidak ke kantin, tapi setelah apel mereka akan langsung ke kelas dan langsung makan bekalnya itu ya Pak ya. Nah, ya. Lalu tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah melakukan rencana aksi ini membawa bekal apa Pak? Tindak lanjutnya ini saya akan membimbing atau memperhatikan terus bagaimana prosesnya nanti. Jadi kita pantau terus supaya mereka ini bisa konsisten atau bisa menjadi kebiasaan langsung masuk ke kelas. Itu Mentari. Sepertinya Bapak Ageza sudah menemukan solusi nih Pak dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Ya betul, untung tadi ada Bu Mentari itu curhat atau mengemukakan persoalan saya. Ini saya menjadi bisa lega, sedikit lega Bu Mentari karena ada berbagi dengan Bu Mentari mendapatkan beberapa solusi, yaitu Alhamdulillah ya Pak. Galau ya Pak ya. Lalu sekarang tadi aura-aura mendung tadi dari awal aura mendung Mentari, tapi insya Allah dan alhamdulillah setelah kita berbincang tadi, alhamdulillah aura mendung itu kian menjadi cerah Bu Mentari. Jadi alhamdulillah ya Pak ya. alhamdulillah bisa saya terapkan, mungkin bisa secepatnya kita ambil tindakan supaya tidak ada efek-efek ke teman lainnya, gitu Bu Mentari. Oke Pak, karena Bapak sudah menemukan solusi dan waktu juga udah sore juga ini Pak ya. Besok-besok kita ngobrol lagi, curhat lagi kalau Bapak sudah melakukan rencana aksinya. Lalu kita coaching lagi ya Pak ya. Oke Bu Mentari. Ya Pak, Terima kasih ya Bu Mentari. Sama-sama Pak. Baik Bu Mentari, kita lanjut aja Bu Mentari ya. Ya Pak. Alhamdulillah ya Bu Mentari sudah melakukan coaching. Nah, coachingnya saya perhatikan berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Mentari ya. Nah, ya Alhamdulillah Pak. Ya. Tadi sebelum coaching saya menanyakan indikator ketercapaian ya Bu ya. Iya Pak. Nah, dari indikator tersebut apa sih yang sudah Ibu Mentari lakukan dalam coaching tersebut? Alhamdulillah Pak, saya sudah menyelesaikan coaching dan berdasarkan coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Yaitu saya sudah menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksinya yang akan dilakukan ke depannya, dan juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan dari rencana aksi yang sudah dibuat tersebut Pak. Ya, saya sebagai observer, nah melihat yang sudah dilakukan Ibu Mentari sudah bagus sekali ya. Nah, ya karena sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta, saya perhatikan tadi Ibu Mentari ya, dan juga memberikan pertanyaan berbobot agar si coach menemukan solusi atau cara untuk mengatasi masalah dirinya sendiri. Nah, selain itu Bu Mentari sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Mentari, luar biasa sekali. Iya, terima kasih Pak Hamdani. Ya. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi ya Bu Mentari, boleh? Boleh Pak, silakan. Setelah melakukan kegiatan ini, Bu Mentari, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu membuat coach saya itu berpikir secara kritis. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coach, saya bisa menggali lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach menemukan solusi dari permasalahan yang sedang coach saya hadapi, Pak. Wah, luar biasa kali ya Ibu Mentari. Semoga kita bisa bertemu lain kesempatan lagi ya Bu Mentari. Saya cukupkan sekian mungkin Bu Mentari. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Geza. Nah, bagaimana kabarnya Pak Hamdani?
Alhamdulillah sehat Pak Geza. Pak Geza bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Hamdani auranya cerah hari ini nampaknya ya. Cerah nampaknya aura wajah Pak Alhamdulillah Pak. Hamdani. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Hamdani. Ya, silakan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan nantinya tentang rubrik penilaian pada kegiatan kita pada hari ini. Pada coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya nanti. Apakah sudah sesuai dengan alur serta apa belum nantinya? Kemudian juga Pak Hamdani, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada si coachee, dan juga bagaimana coachee nantinya memberikan respon atau menanggapi pertanyaan yang coach berikan nantinya ya. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini Pak Hamdani, ada sebelum kita melaksanakan observasi nantinya, ada pertanyaan. Yang pertama itu, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak Hamdani? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching pada sore hari ini yaitu pastinya tentang mengenai kompetensi inti dari coaching itu Pak. Lalu yang pertama mengenai kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Mungkin itu. Kalau di antara ketiga itu Pak Hamdani, mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nantinya? Mungkin mungkin secara spesifiknya ada dua kemungkinan yang akan saya kembangkan Pak. Nah, yang pertama adalah dengan mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee, pada kegiatan coaching ini yang saya lakukan kepada si coachee-nya Pak. Ya betul sekali. Jadi yang terakhir nih Pak Hamdani, pertanyaan saya sebelum Pak Hamdani melakukan coaching nantinya, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak proses dalam proses kali ini Pak Hamdani? Indikator tercapaian saya yang ingin saya dapatkan adalah saya menginginkan si coachee ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan si coachee ini tahu cara-caranya dan langkah-langkahnya yang untuk mencari jalan keluarnya dari permasalahan yang dihadapi oleh si coachee-nya. Ya, bagus sekali Pak Hamdani. Nantinya saya akan mengamati prosesnya nanti Pak Hamdani, saya akan menilai nantinya. Saya mohon izin, mungkin itu yang proses awalnya pra observasi. Saya berikan kesempatan kepada Pak Hamdani melakukan kegiatan tersebut. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mentari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamdani. Bagaimana kabarnya Ibu Mentari? Kelihatannya kurang bersemangat ini, agak ini ya. Ada permasalahan atau bagaimana Ibu Mentari? Iya Pak, kalau kabarnya sih alhamdulillah baik ya Pak ya. Tapi memang ada permasalahan yang sedang saya hadapi nih Pak. Nah, permasalahannya apa nih Bu? Nah itu dia Pak, saya juga bingung mau mulai dari mana. Kira-kira sekarang Bapak ada waktu nggak untuk mendengar curhatan saya? Kalau untuk waktu mah ada ya. Alhamdulillah pada saat ini ada waktu luang ini Ibu Mentari. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Bisa ini kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Insya Allah bisa Ibu Mentari.
Iya, gini loh Pak, saya tuh masih bingung sekali. Sebentar lagi kan anak-anak nih sudah ujian semester ya Pak ya. Tapi ada satu siswa saya itu yang jarang datang gitu Pak ke sekolah. Lalu bagaimana Ibu Mentari? Ya saya khawatir Pak, nanti dia ketinggalan pelajaran terlalu jauh dan ketika nanti ujian nggak bisa jawab pertanyaan dengan baik, nggak bisa seperti kawan-kawannya gitu nilainya Pak. Jadi menurut Ibu Mentari, pembicaraan kita ini pada hari ini apa tujuannya Ibu Mentari? Saya tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi yang tepat gitu dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Terus terang nih Pak, saya sedih sekali, kepikiran terus dengan satu siswa saya itu Pak. Kalau begitu, apa hambatannya Ibu Mentari untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi gini Pak, siswa saya itu kan rumahnya jauh Ya, dan ayahnya pergi kerjanya itu pagi. Yang biasa ngantar pergi ke sekolah itu kan ayahnya. ya. Nah kerjanya itu berpindah-pindah Pak. Jadi kadang memang nggak bisa gitu ngantar anak ini datang ke sekolah. Jadinya ya kapan ayahnya sempat dia sekolah, kapan ayahnya tidak sempat dia nggak sekolah gitu Pak. Kalau begitu, sekarang bagaimana cara Ibu Mentari mengatasi permasalahan tersebut? Rencananya saya akan menemui orang tuanya dan membicarakan masalah ini agar segera mendapatkan solusi gitu Pak. Lalu siapa yang akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu Mentari? Saya akan melibatkan rekan sejawat, kemudian saya juga akan melibatkan kepala sekolah dan juga teman-temannya di kelas Pak yang akan saya libatkan juga. Yang pasti orang tuanya di rumah yang akan saya libatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu Pak. Nah, itu bagus sekali Bu Mentari. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu Mentari lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya, kepala sekolah, dan seterusnya? Ya Pak, saya akan sesegera mungkin menemui orang tua siswa saya tersebut, lalu akan berusaha memberikan materi yang tertinggal kemarin secara daring agar dia bisa belajar di rumah dan tidak tertinggal pelajarannya, bisa sama pemahamannya seperti kawan-kawan di rumah, dan saya juga akan memberikan bimbingan apabila dia kesusahan dalam mempelajari pelajaran daring tersebut, sehingga ketika sudah ujian semester dia bisa menjawab pertanyaan, setidaknya bisa nilainya sesuai KKM gitu Pak. Sesuai KKM lah minimal ya Bu Mentari ya. Oke. Iya, walaupun tidak sama dengan kawan-kawannya yang sekolah ya Pak ya. Sangat bagus sekali itu Bu Mentari. Memang harus seperti itu kita sebagai guru. Sepertinya Bu Mentari sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Mentari ajukan ya Bu Mentari ya. Iya Ibu Mentari ya. Alhamdulillah ya Pak. Setelah ngobrol sama Bapak langsung cerah pikiran saya ini Pak. Langsung ketemu solusinya itu apa gitu Pak. Ya Alhamdulillah sama-sama Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu Mentari? Saya sudah lega sekali Pak. Jadi saya udah ya senang Pak, nggak sedih-sedih lagi karena dengan curhat sama Bapak akhirnya menemukan solusinya. Jadi saya bisa besok ini saya bisa langsung melakukan rencana aksi yang sudah saya bicarakan dengan Bapak tadi Pak. Baik Bu Mentari, kalau begitu nanti kita mengobrol lagi ya kalau Ibu sudah menemui orang tua dari siswa tersebut. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Bu Mentari. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Amdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Geza. Tadi sudah saya amati tadi proses coachingnya yang Pak Amdani laksanakan tadi. Saya lihat itu sudah baik sekali. Tentu ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Amdani. Yang pertama itu, apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar tadi Pak Amdani? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya? Alhamdulillah Pak. Kalau sudah lancar, apa yang sudah dicapai saat coaching terkait indikator yang diinginkan tadi Pak Amdani? Alhamdulillah ya Pak.
saya sudah menyelesaikan coaching dan berdasarkan coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai alur Tirta tadi, Pak. Nah, saya sudah menanyakan tujuan dan mengidentifikasi masalah dan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah meminta coach mempertanggungjawabkan rencana aksi yang sudah dibuatnya, Pak. Ya, bagus sekali Pak Hamdani. Jadi saya sebagai observer melihat yang sudah dilakukan Bapak sudah bagus sekali. Ya, karena sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak Hamdani. Dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot agar si coach menemukan solusi. Sudah Bapak lakukan tadi. Selain itu Pak Hamdani menerapkan prinsip coaching sudah diterapkan tadi ya Pak Hamdani. Bapak sangat luar biasa sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah sesuai dengan juknis ya Pak Hamdani, juknis tentang coaching ini. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi setelah ini Pak Hamdani? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachnya, saya bisa menggali lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan si coachnya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Pak. Ya, sangat luar biasa sekali ya Pak Hamdani. Sudah menggunakan alur Tirta dengan baik, jadi saya nilai tadi sudah bagus sekali, sudah luar biasa sekali. Ya Pak Hamdani, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat menerapkannya di lain waktu di tempat kita bekerja nantinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Geza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Geza. Selamat sore Bu Mentari. Bagaimana kabarnya nih Pak Geza? Alhamdulillah luar biasa ya, alhamdulillah baik-baik saja. Oh ya nih Pak Geza, sebentar lagi akan melakukan coaching ya? Ya Bu Mentari. Sebelum melakukan coaching, ada nih sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Pak? Ya silakan. Nanti pada saat melakukan coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan juga jawaban-jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan coaching, sedikit nih ada yang mau saya tanyakan. Boleh Pak? Ya silakan Bu Mentari. Nah yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak Ageza kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang akan saya kembangkan itu hari ini ada 3 Bu Mentari. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya Bu Mentari. Baik, berarti Bapak mau mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak Ageza kembangkan? Yang akan saya kembangkan ada 2. Yang pertama ini mendengar penuh dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Mentari.
Berarti ada 2 ya Pak. Nah, selanjutnya indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Nah, di sini saya akan memecahkan solusi dari permasalahan si Koci nantinya, Bu. Supaya nantinya si Koci itu dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Seperti itu, Bu Mentari. Baik, terima kasih ya Pak atas jawaban-jawabannya. Nah, sekarang silakan Bapak melakukan coaching. Nanti setelah coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Pak ya. Oke. Ya Pak, semoga coachingnya berjalan lancar ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Geza. Waalaikumsalam, Pak Hamdani. Selamat sore, Pak Geza. Selamat sore. Apa ada kesibukan hari ini, Pak Geza? Sore hari ini? Alhamdulillah, Pak Hamdani, dari pagi tadi saya sibuk sekali. Kebetulan sore ini saya jam istirahat. Nantinya bisa santai-santai saja nih Pak Hamdani. Bisa memberikan waktu untuk Pak Hamdani. Alhamdulillah ya Pak, bisa memberikan waktu. Nah, tentunya bisa memberikan waktu untuk saya sedikit mengenai ya berbincang-bincang lah sedikit ya Pak Geza. Tidak perlu sedikit, banyak boleh juga Pak Hamdani. Alhamdulillah Tidak apa-apa. Pak Geza. Tidak apa-apa Pak Hamdani. Saya curiga nih Pak Hamdani. Apa tujuan Pak Hamdani menghubungi saya nih Pak Hamdani? Nah, sebenarnya di sini Pak Geza saya ingin sharing ini Pak Geza mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah nih Pak Geza. Dalam proses pembelajaran pada kelas saya temui itu pada kelas 11 MIPA 2 Pak Geza. Oh, di kelas 11 IPA 2 ya Pak Hamdani. Ya. Kalau boleh saya tahu tujuan akhir nantinya dalam proses ini apa Pak Hamdani? Nah, tujuannya saya meminta mungkin solusi dari Pak Geza tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas tersebut Pak Geza, yaitu kelas 11 MIPA 2 Pak Geza. Kalau ukuran keberhasilannya menurut Pak Hamdani dalam bincang-bincang ini apa Pak Hamdani ukurannya? Ukurannya saya meminta mungkin di sini permasalahannya Pak Geza siswa tersebut masih banyak nilainya di bawah KKM Pak Geza. Mungkin ukuran ketercapaiannya tentunya siswa tersebut banyak semuanya mencapai nilai KKM, itu tujuan utamanya Pak Geza. Oh, berarti persoalan Pak Hamdani ini siswa banyak di bawah KKM nilainya ya Pak Hamdani. Di bawah KKM. Selanjutnya Pak Geza, siswa tersebut dalam proses pembelajaran, kebetulan saya ini mengajarnya matematika Pak Geza. Nah, antusias dan semangat siswa itu kurang dan siswa itu sering ribut di kelas Pak Geza. Nah, saya tegur. Nah, waktu ditegur itu diam. Setelah itu dia berlanjut lagi ributnya Pak Geza. Kalau gitu kesulitannya itu di mana Pak Hamdani? Kesulitannya siswa itu agak kesulitan dalam memahami pembelajaran, saya perhatikan Pak Geza, karena dia itu tidak bersemangat ini dalam menghadapi pembelajaran yang saya berikan. Padahal saya sudah memberikan media buku dan setelah itu saya menyatat di papan tulis, dan terkadang saya juga menerapkan pembelajaran secara berdiskusi Pak Geza. Ya, betul, bagus sekali teman Pak Hamdani. Bagaimana Pak Hamdani menghadapi situasi tersebut Pak Hamdani pada saat ini Pak Hamdani? Nah, yang mungkin permasalahan yang saya hadapi mungkin bisa juga saya menerapkan mungkin dari motivasi ini permasalahan yang saya lihat Pak Geza. Mungkin di sini saya bisa melakukan apa ya? Mungkin bisa saya menerapkan, kebetulan di sekolah saya ini ada yang fokus nih Pak Geza, mungkin itu bisa ya Pak Geza diterapkan itu? Bisa dengan teknik itu bisa pakai media infokus Pak Hamdani. Kalau dalam hal ini nanti Pak Hamdani ditayangkan bagaimana tuh prosesnya, ceritanya Pak Hamdani? Mungkin saya menggunakan apa ya? Siswa itu saya lihat ini lebih tertarik menggunakan video pembelajaran Pak Geza. Video pembelajaran mungkin dari infokus itu bisa saya menambahkan video pembelajaran di dalamnya, mungkin lebih tertarik siswanya itu, minat belajarnya, motivasinya. Mungkin juga bisa saya tambahkan dengan video-video motivasi biar lebih semangat lagi ya Pak Geza ya. Ya, betul sekali itu Pak Hamdani.
Kalau dalam hal ini apa rencana Pak Hamdani untuk memecahkan persoalan ini, Pak Hamdani? Rencananya kira-kira. Rencananya saya ingin menerapkan itu Pak Geza, berarti saya menggunakan media yang fokus, nanti saya menyampaikan dengan video, setelah itu video pembelajaran, video motivasi, mungkin bisa juga saya menambahkan dengan apa ya, penilaiannya menggunakan kuis, mungkin lebih menarik lagi saya rasa untuk siswanya. Dengan kuis mungkin bisa saya gunakan yang lebih gampang aja lah, mungkin menggunakan quizzes, karena di teman sejawat saya ada yang menerapkan seperti itu Pak Geza. Iya betul, bagus sekali itu Pak Hamdani, cara dan tekniknya bagus sekali itu Pak Hamdani. Kalau nanti tindak lanjutnya dari permasalahannya itu apa Pak Hamdani? Tindak lanjutnya berarti bahan-bahan yang perlu disiapkan ya Pak Geza ya? Harus matang ya Pak Hamdani. Ya berarti tentunya saya menyiapkan tindak lanjutnya, mungkin saya menyiapkan seperti video pembelajaran, berarti saya harus menyiapkan, kebetulan di YouTube saya juga ada video pembelajaran Pak Geza, tetapi mungkin saya sekedar membuat saja, belum ada saya terapkan dengan siswanya. Mungkin bisa itu dipakai ya Pak Geza ya? Nah, itu sangat bagus sekali itu Pak Hamdani. Itu Ya. bisa jadi medianya langsung Pak Hamdani. Jadi mereka bisa mengakses nantinya. Ya, mungkin. Apalagi Pak Hamdani ini dia kan di SMA kan. Ya. Jadi mereka sudah paham sekali dengan hal itu untuk mengakses link-link itu Pak Hamdani. Ya berarti saya harus menyiapkan yang fokusnya juga ya Pak Geza. Yang fokusnya, video pembelajarannya, lalu kalau video motivasi berarti saya menyiapkan video motivasinya. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan ice breakingnya, mungkin bisa juga ya Pak Geza. Ya betul, untuk memancing semangat siswa itu Pak Hamdani. Berarti saya harus menyiapkan juga ice breakingnya dalam bentuk apa? Mungkin bisa juga dalam bentuk gambar, nanti saya tampilkan di fokusnya. Ditayangkan, juga ya. ditayangkan, diajak mereka untuk mengikutinya Pak Hamdani. Ya. Kalau ini Pak Hamdani, kalau komitmen Bapak dalam hal ini apa Pak Hamdani? Mungkin di sini Pak Geza untuk besok saya akan menyiapkan media-media yang saya sebutkan tadi Pak Geza, menyiapkan PowerPoint-nya. Nanti kalau saya berarti mengajarnya menggunakan PowerPoint, lalu video ajarnya, video motivasinya, lalu ice breaking-nya saya siapkan berarti, dan kalau dalam bentuk kuis berarti saya menyiapkan kuisisnya. Itu mungkin dari komitmen saya berikutnya Pak Geza. Kalau dalam hal ini siapa saja yang akan membantu Bapak dalam hal ini? Alhamdulillah Pak Geza, saya kebetulan sedikit memahami juga mengenai apa ya, komputer ya Pak Geza. Berarti kan kita melibatkan komputer. Nah, mungkin kalau seandainya ada kendala kebetulan di sekolah saya ini ada yang lebih mahir lah istilahnya Pak Geza, itu Pak Asani Pak Geza. Mungkin bisa minta bantu dengan Pak Asani jika Kolaborasi ya? Ya, berkolaborasi dengan Pak Asani kalau ada kendala di menggunakan media yang akan saya terapkan Pak Geza. Kalau tindak lanjutnya nanti Pak Hamdani bagaimana tindak lanjutnya? Mungkin tindak lanjutnya nilai siswanya mungkin lebih mencapai KKM, mungkin semuanya bisa mencapai KKM, nilai KKM Pak Geza, itu harapannya ke depannya. Ya mungkin dalam perbincangan kita kali ini saya rasa itu Pak Hamdani sudah menemukan beberapa solusi ya Pak Hamdani. Tentang permasalahannya yang tadi awalnya tadi masih galau ya, masih bingung. Setelah bincang-bincang, saya rasa sudah menemukan solusinya, tinggal menerapkannya lagi Pak Hamdani. Alhamdulillah Pak, terima kasih atas itu berkat juga dari Pak Geza yang menemukan idenya Pak. Dari saya mungkin menemukan ide dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapinya Pak. Kecerahan wajah Pak Hamdani semakin cerah nih Pak Hamdani. Alhamdulillah Pak, karena sudah menemukan solusinya Pak. Kalau tidak berbincang dengan Pak Geza mungkin tidak menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kalau kira-kira saya bagaimana perasaan Pak Hamdani sekarang nih? Dari tadi ya awalnya bagaimana, sekarang bagaimana Pak Hamdani? Memang pertama kali saya, karena siswanya banyak di bawah KKM ya tentunya galau saya Pak Geza. Dan alhamdulillah sekarang sudah menemukan solusinya, tentunya saya merasa senang Pak Geza telah menemukan solusinya, dan insya Allah akan saya terapkan untuk pembelajaran yang berikutnya Pak Geza. Ya oke lah, mantap sekali Pak Hamdani. Oke, terima kasih Pak Geza atas waktunya dan solusi yang dimunculkan berkat Pak Geza. Mungkin sekian ya Pak Geza ya. Terima kasih atas waktu. Ya, sama-sama Pak Hamdani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Geza.
Waalaikumsalam, Bu Mentari. Alhamdulillah ya Pak, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar, sudah saya amati tadi. Nah, sebelum coaching tadi saya ada ya Pak menanyakan indikator ketercapaian. Dari indikator tersebut, apa sih yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tadi Pak? Alhamdulillah, Bu Mentari, saya sudah menyelesaikan kegiatan coaching tadi, dan berdasarkan coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta. Saya sudah mengajukan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan sudah meminta coaching mempertanggungjawabkan rencana aksi yang sudah dibuat tadi, Bu Mentari. Ya Pak, saya sebagai observer melihat yang sudah dilakukan Bapak sudah bagus sekali ya, karena sudah melakukan coaching sesuai alur tirta dan juga memberikan pertanyaan berbobot agar coach Bapak menemukan solusi atau cara untuk mengatasi masalahnya sendiri. Selain itu, Bapak sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak ya, Bapak luar biasa sekali. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi Pak. Boleh? Silakan, boleh. Nah, setelah melakukan kegiatan ini, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak Ageza kembangkan? Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu Mentari, ini yang akan saya kembangkan nih, mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini sesuai kata kuncinya yang disampaikan oleh coach, saya bisa menggali lebih dalam lagi apa solusi atau permasalahan yang dia hadapi. Itu mungkin Bu Mentari ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak Ageza. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.